Selamat pagi anak-anak hebat Ibu. Hari ini kita belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, kita masuk pembelajaran yang kedua. Kombinasi gerak dasar dalam permainan bola kecil. Nah, contoh permainan rounders. Nah, nih dilihat ya nak ya. Dalam permainan bola rounders, kita memerlukan pemukul dan bola rounders. Bola rounders ini termasuk permainan bola kecil, ya. Rounders termasuk dalam permainan bola kecil. Nah, jika kita ingin bermain rounders dengan baik dan benar, kita harus menguasai beberapa gerak dasar. Nah, contohnya, nih keterampilan yang perlu kamu kuasai dalam permainan rounders adalah kombinasi gerak lokomotor. Anak-anak hebat Ibu sudah tahu kan? Sudah paham kan apa itu gerak lokomotor? Ya, di sini gerak lokomotor yang dibutuhkan dalam permainan rounders salah satunya adalah gerak dasar berlari. Nah, ya, ini gerak dasar berlari. Yang pertama adalah lari ke depan dan belakang. Yang pertama yang kamu lakukan, sikap awalnya, ya kalau mau berlari, badan berdiri tegak dulu. Nah, pada peluit ke-1 berdiri di tempat. Nah, setelah mendengar peluit kedua, kamu berlari ke depan. Nah, selanjutnya berlarilah mundur setelah mendengar peluit ketiga, ya. Pada peluit keempat, berlari lagi ke depan. Nah, selanjutnya berlarilah ke belakang saat mendengar peluit kelima. Dan yang terakhir, pada peluit keenam dan seterusnya, berlarilah ke depan dan belakang secara berulang. Kombinasi gerak lokomotor. 1. Gerak dasar berlari. Nah, yang di bagian B, lari ke samping kanan dan kiri. Sikap awal yang pertama yaitu tetap berdiri tegak. Peluit ke-1 berlari di tempat. Bunyi peluit kedua berlari ke arah kanan. Dan ketika bunyi peluit ketiga berlarilah ke arah kiri. Peluit keempat anak-anak Ibu bisa berlari ke arah kanan. Peluit kelima berlari ke arah kiri lagi. Peluit ke-6 dan seterusnya berlarilah ke arah kanan dan kiri secara berulang. Nah, ada juga gerak dasar melompat. Ya, kalau melompat ini perhatikan gambarnya. Melompat ya. Melompat itu dengan tolakan satu kaki. Sikap awalnya berdiri tegak dengan kaki kiri di depan lurus ya, kaki kanan di belakang agak ditekuk. Yang kedua, ayunkan kaki kanan ke depan, kaki kiri ditolakkan ke depan. Kedua tangan diayunkan ke depan. Langkah yang selanjutnya ketiga, ketika kita melayang di udara, kedua kaki dirapatkan. Mendaratlah dengan kedua ujung kaki, lutut mengeper ya, kedua tangan ke arah depan. Untuk gerak dasar melompat. B. Melompat dengan tolakan dua kaki. Kalau yang tadi satu kaki, yang ini dua kaki. Sikap awalnya tetap berdiri tegak dengan kedua tangan diletakkan di samping badan. Yang kedua, tekuk lututmu. Kedua tangan di belakang. Perhatikan gambar, badannya agak condong ke depan. Langkah selanjutnya lakukan tolakan. Kedua kaki ke depan, tangan diayunkan dari belakang ke depan. Nah, mendaratlah dengan lutut menggeor kedua tangan ke depan. Yang ketiga, kombinasi gerak berlari dan melompat. Nah, ini perhatikan gambarnya ya. Ada di dalamnya kita berlari dan kita juga melompat. Latihannya kombinasi antara gerak lari dan lompat. Dapat melakukan latihan ini digunakan isyarat yang ditiup oleh guru ya. Langkah-langkahnya, yang pertama, berdiri tegap dengan posisi siap.
Yang kedua, berlari ke depan saat mendengar bunyi peluit, ya, peluit pertama. Melompat satu kaki saat mendengar peluit kedua. Satu kaki ya. Lanjutkan berlari ke depan. Nah, yang terakhir, ubahlah arah lari ke samping kanan dan kiri secara bergantian saat mendengar bunyi peluit panjang. Kembalilah dalam tegap. Kombinasi gerak non-lokomotor. Nih, non-lokomotor artinya kita tidak bergerak ya, kita berada tetap di tempat kita. Gambar 2.7 ini menjelaskan bahwa anak tersebut mengayun kedua lengan ke depan dan ke belakang. Gerak dasar mengayun lengan. Pertama, berdirilah tegak dengan pandangan kita lurus ke depan. Ingat, pandanganmu harus lurus ke depan. Langkah selanjutnya, angkatlah kedua lengan ke depan sejajar dengan bahu. Tuh, gambar yang pertama, lihat, diangkat kedua tangannya, diletakkan ke depan sejajar dengan bahu. Ayunkan kedua lengan ke belakang, seperti gambar yang kedua di sampingnya ya, samping kanan. Selanjutnya, ayunkan kembali kedua lengan ke depan. Lakukan secara berulang-ulang, gerakan ayunan lengan harus dilakukan secara bersamaan. 2. Gerak dasar menekuk lutut. Nah, di bab pertama kita sudah mempelajari satu contoh gerak menekuk lutut ya. Yang ini model gerak menekuk lutut dengan cara yang berjongkok ya. Ini sama juga menekuk lutut juga ini. Sikap badan tegak dan rileks ya. Rileks artinya itu tidak tegang, tidak kaku ya, dibawa santai. Yang kedua, bukalah kedua kaki selebar bahu. Selanjutnya, kedua tangan letakkan di pinggang seperti gambar itu. Perhatikan. Ya, langkah selanjutnya, tekuklah kedua lutut sampai paha dalam posisi mendatar. Itu gambar yang sebelah kanan. Yang kedua diperhatikan. Tahanlah sampai 8 hitungan ya. Seperti biasa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya. Kembali lagi ke posisi awal. Lakukan gerakan secara berulang. Nah, yang ketiga, kombinasi gerak mengayun lengan dan menekuk lutut. Nah, kita melakukan gerakan non-lokomotor dengan dua gerakan ini. Dikombinasikan mengayun lengan dengan menekuk lutut. Langkahnya, berdiri tegak dulu, kedua tangan agak direnggangkan. Pandanglah ke arah depan. Untuk segala sesuatunya ya, dipandang ke arah depan. Luruskan kedua lengan ke depan hingga sejajar dengan bahu. Ayunkanlah kedua lengan ke depan hingga sejajar dengan bahu. Ayunkan kedua lengan dari arah depan ke belakang. Nah, saat mengayunkan lengan, kakinya sedikit ditekuk. Ayunkan kedua lengan kembali ke depan. Baik, sampai di sini pembelajaran kita untuk materi PJOK. Sampai berjumpa di minggu berikutnya. Salam sehat selalu.